Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sivitas Akademika dan keluarga besar Universitas Bangka Belitung. Tak terasa bahwa semester gasal tahun akademik 2020-2021 akan segera dimulai. Dan tentu saja kami pada kesempatan di penghujung semester genap 2019-2020 ini ya, Bu Esti dan Pak Nizwan, menyapa semua komunitas akademik di Universitas Bangka Belitung, baik dosen dan tentu saja tenaga kependidikan, dan secara khusus dan istimewa adalah anak-anak kami mahasiswa Universitas Bangka Belitung di semua semester. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman mahasiswa baru, dan tentu saja selamat untuk mengikuti semester baru di semester gasal 2020-2021 yang akan berlangsung minggu depan. Teman-teman sekalian, sesuai dengan arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami perlu menyampaikan beberapa hal yang tentu saja ini sangat berguna informasinya bagi teman-teman yang saat ini sedang bersiap untuk memasuki semester baru. Ditunggu-tunggu ya. Jadi yang jelas yang pertama, tentu kebijakannya adalah kita memang masih menempuh perkuliahan dengan sistem dalam jaringan ya. Jadi kita masih daring, dan ini adalah keputusan bersama Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri, dan tentu saja juga ini menjadi arahan sebagai kebijakan dari pemerintah pusat, dalam hal ini tentu saja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi selama satu semester ke depan, keputusannya adalah bahwa kita masih melaksanakan kebijakan perkuliahan daring, dan ini secara khusus untuk teori. Gitu ya Bu ya. Secara khusus untuk mata kuliah teori ini memang masih tetap menggunakan pembelajaran daring, dan sementara untuk yang praktikum memang masih diharapkan agar juga dialihkan atau dilaksanakan secara daring, tetapi bagi mata kuliah khusus yang memang tidak mungkin digunakan dengan sistem daring, maka kita tetap memberikan kesempatan untuk melaksanakan tatap muka, tetapi dengan pembatasan protokol kesehatan, dan tentu saja juga diupayakan agar dilaksanakan di bagian akhir. Sepertinya itu kebijakan yang juga ditempuh oleh Universitas Bangka Belitung, dan tentu saja ini adalah keputusan yang sama di hampir semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Demikian tentu saja informasi yang secara umum berkenaan dengan soal semester ganjil. Mungkin hal terkait dengan penerimaan mahasiswa baru ini Pak Nizwan ya, selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, tentu memang ini sekarang ini juga teman-teman calon mahasiswa masih disebut calon ya Bu ya. Calon karena memang kalau ada beberapa jalur ya yang saat ini sudah selesai, sedang berproses, dan baru akan diumumkan. Mungkin begitu Pak Nison, gimana informasinya ya? Yes, baik Pak Rektor, sehubungan dengan masalah penerimaan mahasiswa baru, sebenarnya seperti diketahui kita memang ada 3 jalur ya. Yang pertama jalur SNMPTN, jalur undangan ya. Jalur undangan ya, kalau dulu namanya jalur undangan, mungkin juga namanya PMDK ya. Kalau dulunya. Sama-sama itu di generasi Bapak. Iya, PMDK itu namanya. Ya, itu undangan ya. Kemudian jalur SBMPTN, jadi pada tahap jalur SNMPTN yang tadi dikatakan jalur undangan itu kita sudah menerima sebanyak 332 mahasiswa, dan saat ini sedang berproses itu pengumumannya sudah untuk jalur SBMPTN. Nah, ini memang dilakukan secara terpusat ya di UTBK dengan menggunakan sistem UTBK secara nasional. Pengumuman sudah dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus yang lalu. Sekarang verifikasi data ya, verifikasi data sedang dilakukan ya, dan daftar ulang ya. Dalam tahap daftar ulang sekarang ini yang akan berlangsung nanti sampai tanggal 3 September. Nah, ini akan menerima sebanyak sekitar 608 mahasiswa ya. Nah, kemudian ada satu jalur lagi yang baru saja sudah selesai dilaksanakan kemarin tesnya di tanggal 25 Agustus ya. Nah, namun baru akan diumumkan ini nanti pada tanggal, awalnya akan diumumkan pada tanggal 2 September, tetapi ini akan dipercepat menjadi pada tanggal 30 Agustus yang akan datang. Ya, di sini kita hanya akan menerima sebanyak
220 mahasiswa. Ini merupakan jalur ketiga. Jalur terakhir ya. Jalur terakhir ini sebanyak 220 mahasiswa dari total 1.160 mahasiswa yang akan kita terima untuk 20 program studi yang ada di Universitas Bangka Belitung. Ya. Oke, jadi artinya saat ini untuk jalur SMM, jadi jalur seleksi mandiri, mandiri. Jalur seleksi mandiri atau SNMPTN ini kita laksanakan bersama dengan 16 perguruan tinggi negeri di kawasan wilayah barat Indonesia, dan kebetulan koordinator dari kegiatan ini adalah Universitas Yahwala Banda Aceh. Dan tentu saja ini kita sedang menunggu proses untuk pengumuman hasil, dan tentu saja bagi teman-teman yang jalur SBMPTN saat ini sedang registrasi ulang, tentu momentum ini harus dimanfaatkan ya Bu ya. Ada hal barangkali yang mungkin perlu disampaikan ya Bu. Iya, mungkin hal yang terpenting sekali Pak Rektor yang perlu saya sampaikan kepada nanti adik-adik mahasiswa baru terutama ya, mengingat kemarin kita mengalami musibah di Indonesia ini Pak. Kemarin kan bisa dikatakan proses untuk penerimaan mahasiswa baru itu seluruh Indonesia bisa dikatakan mundur dari jadwal yang sudah ditetapkan semula. Terjadi beberapa kali perubahan jadwal untuk penerimaan mahasiswa baru itu, sehingga akhirnya mau tidak mau juga berdampak pada dimulainya ya pelaksanaan pembelajaran akademik untuk mereka yang mahasiswa baru dengan mahasiswa yang semester lama atau bisa dikatakan semester 3 ke atas seperti itu. Dan ini mungkin perlu saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa baru nantinya yang akan berkuliah di Universitas Bangka Belitung, mohon mungkin untuk selalu memantau begitu Pak informasi di web kita dan juga medsos tentunya, karena kita juga ada medsosnya di Instagram dan di Facebook. Silakan adik-adik untuk terus mengamati informasi tersebut, karena nanti untuk adik-adik terutama yang jalur mandiri, saya sampaikan waktu untuk verifikasi dan masa daftar ulang nanti untuk mahasiswa yang mandiri ini sangat singkat. Sebagai informasi saja, tadi sudah disampaikan oleh Pak WR1 bahwa nanti pengumuman akan diumumkan tanggal 30 Agustus insya Allah, dan setelah itu akan dilakukan verifikasi yang hanya sampai tanggal 3 September saja Pak. Setelah itu nanti kita akan umumkan untuk jadwal registrasi ulang sampai tanggal 9, dan ketika sampai 9 tanggal 10-nya nanti adik-adik mahasiswa baru sudah harus mengikuti salah satu tahapan atau rangkaian kegiatan mahasiswa baru berupa PKKMB atau program pengenalan kampus untuk mahasiswa baru seperti itu. Jadi kepada adik-adik semuanya mungkin kami mohon untuk nanti stasiun terus Pak. Mungkin ada hal yang berbeda ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena tahun ini kita mulanya ini nggak sama antara semester 1 mahasiswa baru dengan semester 3 ke atas ya. Karena semester 3 ke atas itu kita sudah mulai kuliah perdana itu pada tanggal 31 Agustus yang akan datang. Tentu saja walaupun tanggal 31 Agustus lalu kemudian biasanya kan ada masa KPRS ya, karena perubahan rencana studi bagi mahasiswa yang ingin mengalami penyesuaian, tetapi waktunya juga dibatasi, gitu ya Pak ya, dan sepertinya juga yang jadi selisihnya sekitar 2 minggu. Sekitar 2 minggu, karena mahasiswa baru akan mulai kuliah pertama itu, perdana itu pada tanggal 14 untuk September. 3 jalur. Untuk 3 jalur. Semua mahasiswa baru yang jumlahnya 1.160, ini informasi penting sebenarnya untuk teman-teman. Jadi jangan sampai nanti berasumsi bahwa ini semuanya sudah mulai kuliah. Nah, kita mulai kuliahnya untuk yang semester 3 termasuk mahasiswa yang lama Pak Rektor, nanti khawatirnya mereka menyangka tanggal 14 karena udah kasihkan di rumah begitu ya. Jadi semester 3, 5, 7 ini mulai mulai di 31 Agustus, sementara untuk mahasiswa baru itu baru dimulai tanggal 14 September. Konsekuensinya memang kalau berdasarkan peraturan akademik kita kan jumlah pertemuan pada satu semester itu kan rata-rata 16 kali pertemuan, dan itu termasuk UTS dan UAS. Nah, itu kondisi tentu saja maksimalnya, tetapi bisa dilakukan tetap ujian jika sudah terpenuhi batas minimalnya adalah 14 kali pertemuan. Jadi nanti mahasiswa baru tetap sama-sama mahasiswa dengan kelas mereka ya? Iya, cuma memang terjadi pengurangan jumlah pertemuan, dan itu masih dibolehkan oleh peraturan akademik kita. Tetapi kalaupun nanti ada dosen yang nanti berkoordinasi dengan jurusan dan bagian akademik mau
mengambil 2 kali pertemuan pada beberapa minggu, itu tentu saja diatur di tingkat fakultas masing-masing dan tentu diinformasikan kepada mahasiswa. Nah, saya kira satu lagi informasi yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman mahasiswa maupun dosen bahwa khusus untuk semester gasal yang akan datang, ini kita menerapkan RPS khusus. RPS khusus itu diatur di dalam peraturan pedoman surat keputusan rektor tentang pedoman akademik dan kemahasiswaan untuk khusus semester gasal. Di antaranya adalah adanya penyesuaian RPS. Jadi RPS, rencana pembelajaran semester itu mengalami penyesuaian dan standarisasi, sehingga harapan kita baik dosen maupun mahasiswa dan tendik ini bisa sama-sama mengontrol pada pertemuan keberapa kita menggunakan video tutorial, pada pertemuan keberapa kita menggunakan aplikasi, pada pertemuan berapa kita penugasan. Ini tentu saja diharapkan nanti akan ada kesamaan standar, dan saya kira pengumuman kita kepada teman-teman mahasiswa maupun dosen ini sudah kita sampaikan berkenaan dengan RPS. Nah, ini tinggal disosialisasikan oleh tenaga kependidikan ya. Artinya nanti bisa sama-sama saling kontrol. Saya kira begitu ya, sehingga kita berharap keluhan mungkin yang semester kemarin karena kita tiba-tiba saja dilanda oleh COVID dan setengah semester terpaksa pembelajarannya menggunakan daring, yang terjadi keluhan-keluhan itu bisa kita minimalisir. Saya kira begitu ya. Baik, berarti secara penjadwalan perkuliahan sama saja dengan ketika teman-teman ya, mahasiswa offline ya. Dia offline, belajar di ya. kampus, itu kita tetap punya jadwal, dan harapan kita kan jadwal itu sama-sama kita patuhi baik oleh dosen, sehingga kalaupun ada penyesuaian dari dosen tentu saja harapannya itu dikomunikasikan. Karena beberapa di antara misalnya keluhan, walaupun hasil kuesioner dari Kemendikbud menyatakan bahwa mahasiswa sekitar 70% kan rata-rata puas ya dengan proses pembelajaran daring, tetapi tentu penyempurnaan terus dilakukan. Salah satunya adalah soal ketaatan kepada jadwal pembelajaran, kemudian RPS tentu saja, dan tentu kita juga berharap bahwa kondisi COVID ini juga memberikan kemudahan-kemudahan kepada mahasiswa itu ya. Jadi penting. Nggak perlu khawatir ya. Tidak perlu khawatir. Jadwalnya nanti total di masa libur. Iya, itu saya kira. Makanya mahasiswa itu harus lebih fokus pada siakat atau akademik kita. Nah, di situ karena di sana itu kan semuanya sudah tercantum, mungkin ada di situ, ada di situ. Nah, dosen-dosen pun akan lebih cenderung akan lebih fokus kepada proses pembelajaran yang ada di akademik itu. Ya, artinya kalaupun dilakukan penyesuaian, tentu saja kita berharap jangan sampai nanti ada mahasiswa kita tidak mengakses informasi. Sekarang kan media komunikasi kita kan tidak hanya mengandalkan pengumuman woro-woro gitu ya, tapi sudah nggak zamannya lagi. Jadi yang paling penting adalah selalu aktif mengamati perkembangan informasi di media sosial. Kan kita punya IG, punya Facebook, dan kemudian juga yang paling penting sebenarnya kan informasi melalui grup WhatsApp kelas maupun jurusan biasanya kan cukup intens, dan tentu kita minta bantuan kepada teman-teman di bagian akademik, tenaga kependidikan untuk aktif, dan di tenaga jurusan juga ya untuk aktif memberikan informasi, sehingga tidak ada mahasiswa yang katakanlah mungkin mengalami distorsi informasi. Itu yang saya kira penting, dan saya kira mahasiswa sekarang kan bisa aksesibel ya dengan handphone masing-masing. Barangkali kaitan dengan absen ini kan biasanya kan permasalahannya kan di absen. Jadi absen tidak akan ada lagi yang lewat yang Google Form itu. Dia akan langsung absennya yang di siakat tadi ataupun di akademik. Ya, artinya ini momentum kita juga untuk melakukan optimalisasi terhadap penggunaan akademik yang dimiliki oleh Universitas Bangka Belitung, dan tentu saja untuk memberikan kemudahan informasi, beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan rangkaian pelatihan kepada dosen-dosen bagaimana menggunakan siakat dengan maksimal, karena ini adalah aplikasi yang memang sudah disiapkan dan cukup familiar di kita. Ya, mungkin seperti itu. Mungkin ada informasi lagi yang mungkin perlu kita sampaikan, saya kira Pak Nizwan atau Bu Hesti. Sepertinya cukup. Oh iya, menyangkut soal proses lanjutan dari relaksasi. Nah, ini saya kira pasti ditunggu relaksasi, dan mungkin barangkali fasilitas apa yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Baik, Pak Rektor, satu dan juga mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa Universitas Bangka Belitung ya, terutama yang semester 3 ke atas. Sebagai informasi bahwa sekarang kita memang sudah sedang masuk proses untuk penseleksian dari data yang sudah kita dapatkan kemarin, yang ditutup terakhir tanggal 25, sekarang sedang kita proses.
mana-mana di antara pendaftar itu yang memang datanya terverifikasi sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, dan insya Allah tidak dalam waktu lama kita akan segera umumkan Pak Rektor nanti lewat SK dari Pak Rektor seperti itu, sehingga teman-teman sudah bisa langsung nanti mengakses informasi tersebut. Artinya termasuk pengumuman mengenai siapa yang layak, betul, lalu kemudian dalam bentuk jenis relaksasi apapun, ini kita juga tentu saja akan segera sampaikan, karena kemudian sementara mungkin masih ada yang melakukan dispensasi atau penundaan, tentu saja berdasarkan SK itu bisa segera melakukan tidak lanjut harus seperti apa. Dan kita cukup banyak punya kuota ya, artinya untuk khusus mahasiswa baru kita punya kit kuliah itu sebanyak 411 orang, lalu kemudian untuk mahasiswa 3, 5, 7, 9, 11, dan 13 itu ada paket relaksasi bantuan UKT dalam bentuk pembebasan dengan alokasi 420 orang ya, saya sepertinya seperti itu. Sementara untuk sebenarnya kalau untuk mahasiswa yang selama ini memang mendapatkan bidik misi ataupun kit kuliah tetap berjalan seperti biasa. Dan kita juga merencanakan akan memberikan bantuan kuota, tetapi memang saat ini masih dalam proses administrasi kuota bantuan untuk pembelajaran daring. Dan terkait dengan beasiswa Pak ya, itu juga saya kira sudah mulai kita seleksi ya. Beasiswa nanti dalam proses, mudah-mudahan bisa diumumkan bersamaan ya Bu Esti ya, untuk teman-teman yang memang mengajukan untuk beasiswa khusus yang dimiliki oleh UBB, yaitu Silent Pol. Silent Pol ini student scholarship for excellent and potential leader, atau Silent Pol. Kita punya alokasi 50 mahasiswa yang akan menerima ini, dan tentu saja kita juga melakukan seleksi, dan kita berharap ini bisa membantu mahasiswa. Dan ini informasi penting buat tentunya Pak Rektor, buat mahasiswa baru kita, bahwa selain beasiswa dari lain, kita juga ada bantuan pendidikan loh yang dari Bangka Belitung. Mungkin bisa jadi pemicu motivasi Pak Rektor buat mahasiswa baru kita yang baru masuk nih, mereka berprestasi begitu loh. Untuk berprestasi dan kemudian tentu saja aktif di berbagai organisasi. Saya kira teman-teman sekalian, dan tentu saja kami juga berharap kepada para dosen untuk mempersiapkan segala satunya dengan baik untuk menghadapi perkuliahan semester gasal mendatang. Kita semua menyadari bahwa kondisi pandemi COVID memang memberikan ruang-ruang pembelajaran yang lebih spesifik kepada kita. Salah satunya diantaranya tentunya saja adalah kemampuan untuk adaptasi dengan kondisi COVID ini, dan mungkin kesabaran dan keikhlasan ini saya kira salah satu pelajaran yang kita petik. Dan tentu saja di tengah kondisi itu produktivitas kita, harapan kita tetap terjaga. Kami berpesan kepada teman-teman dosen dan tentu saja kepada teman-teman tenaga kependidikan yang mensupport kegiatan pembelajaran akademik, semoga tetap berjalan lancar. Kita tidak kehilangan momentum untuk terus memperbaiki, dan tentu saja teman-teman sekalian saat ini dimanapun berada yang sedang bersiap untuk memasuki semester baru, semester yang insya Allah mudah-mudahan tetap produktif tanpa kehilangan semangat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadikan institusi Universitas Bangka Belitung ini juga semakin baik. Maka kami sekali lagi mengucapkan selamat menjalankan tugas masing-masing, selamat kepada mahasiswa untuk belajar di semester baru bersama kami UBB, Unggul Membangun Peradaban.